lagi di pembelajaran daring TIK kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Utami Prihandini. Ibu mengajar di kelas 7 ya. Kemudian kali ini Ibu akan memberikan materi tentang operasi dasar pada sistem operasi Windows. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik materi pelajaran kali ini. Jangan sampai terlewat ya. Karena ini sangat penting sekali sebagai dasar kita di pembelajaran TIK kelas 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi dasar mengoperasikan fungsi proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai model sistem operasi sesuai prosedur yang benar. Mengoperasikan fungsi proses kerja berbagai peralatan teknologi, informasi dan komunikasi dengan berbagai model sistem operasi sesuai prosedur yang benar. Untuk materi kali ini adalah operasi dasar pada operasi sistem komputer dan setting peripheral pada operasi sistem komputer. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengenal sistem operasi, siswa mampu setting peripheral pada sistem operasi komputer. Kali ini akan membahas sistem dasar ya. Apa itu operasi dasar pada sistem operasi Windows? Jawabannya, kalian ikuti terus pembelajaran TIK kali ini. Operasi dasar pada sistem operasi Windows. Kali ini kalian harus mengenal apa itu operasi Windows. Sistem operasi adalah sekumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer dan merupakan sebuah software sistem yang bertugas melakukan kontrol, mengelola hardware, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Nah, di sini nanti kita akan belajar cara masuk ke setting dari sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah diantaranya pengaturan peripheral. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, klik kanan dengan menggunakan mouse pada Start. Kedua, klik Setting. Tunggu beberapa saat sampai muncul dialog setting di layar monitor seperti pada gambar di samping ini. Ini adalah tampilan jendela setting, Windows setting. Di antara peripheral pada kontrol panel yang perlu dilakukan pengaturan yaitu pada monitor. Terdiri dari pengaturan tampilan background dan kedua pengaturan screen saver. Pengaturan tampilan background adalah digunakan untuk mengubah gambar latar belakang yang ada di desktop ya, dengan cara arahkan kursor pada start, kursor ya. Kemudian kita klik kanan start. Setelah itu kita klik setting ya. Kemudian kita lakukan tunggu beberapa saat sehingga akan muncul kotak dialog setting. Kita klik
personalization, klik background. Ya. Pilih salah satu background. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video praktek berikut ini. Sekarang kita akan melakukan setting peripheral pada Windows 10. Langkahnya adalah kita arahkan kursor ke Start, kemudian kita klik kanan Start, kita klik Setting, maka kotak dialog dari setting akan muncul di layar. Nanti kita akan melakukan pengaturan, ini adalah kotak dialog setting. Kita akan melakukan pengaturan pada personalization. Ini adalah personalization. Kita akan melakukan praktek background, lock screen atau color. Kita akan praktek ini di sini. Lakukan, ikuti terus ya. Kita akan melakukan praktek merubah background pada Windows 10. Perhatikan, kita arahkan ke kursor ke Start ya. Kita klik kanan Start, kemudian klik Setting. Nanti akan muncul kotak dialog setting. Kita klik personalization, kemudian kita klik background. Di sini akan muncul background yang bisa kita pilih. Tapi perhatikan di sini, ini activated Windows now. Berarti komputer ini Windows-nya belum diaktifasi. Kalau Windows belum diaktifasi, maka kita tidak bisa mengganti background yang ada di sini. Ini tidak bisa kita ganti karena masih terkunci. Jadi kalau kita mau mengaktifkan ini, maka kita harus aktifasi Windows terlebih dahulu. Tapi kita juga bisa melakukan perubahan background dari gambar yang kita punya. Ada dua cara. Tadi dengan background yang bawaan dari Windows karena masih terkunci, belum aktifasi, tapi kita bisa melakukan perubahan, ini gambarnya seperti ini, dengan gambar yang kita punya. Misal kita buka Windows Explorer-nya, ya, kemudian kita masuk ke picture. Di sini kita punya berbagai macam gambar. Kita ulangi lagi, kita masuk ke Windows Explorer. Ya. Kemudian kita masuk ke picture. Ya. Di sini ada beberapa gambar pilihan. Kamu pilih saja, scroll ke bawah, kamu mau gambar yang model apa. Misalnya, saya mau backgroundnya logo SMP tadi ini, maka kamu bisa klik ini, dan pilih saja, klik kanan, ini, logonya, kemudian set desktop background, maka tampilan background nanti akan berubah menjadi gambar yang kita pilih. Ini backgroundnya. Kalau kamu tidak suka, bisa diganti dengan yang lain. Mudah bukan? Selanjutnya adalah pengaturan screensaver. Screensaver adalah gambar yang bergerak dinamis di layar monitor. Gambar ini akan tampil jika komputer didiamkan dalam beberapa waktu tertentu. Komputer dalam keadaan menyala, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, tindakan apapun di dalam komputer dalam waktu tertentu. Fungsi dari screensaver sendiri adalah untuk menjaga monitor agar tetap dalam kondisi baik dan untuk melindungi layar dari hantaman elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat pengaruh dari medan magnet dan medan listrik di dalam tabung monitor. Adapun untuk mengatur screensaver pada desktop di Windows 10 bisa kita lakukan dengan cara pertama klik Start, kedua ketikkan Change Screensaver. Kotak dialog screensaver akan muncul di samping. Ini adalah tampilannya di samping. Kemudian klik Screensaver. Pilih salah satu pilihan screensaver. Ya, di sini ada screensavernya.
klik white. Ini white ya, ini white nih. Pilih menit yang diinginkan. Ini menit yang diinginkan. Misal ketikkan angka 1 ya. Ini harus on resume diaktifkan. Klik apply. Setelah itu klik OK. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video praktek berikut ini. Kita akan melakukan pengaturan pada screensaver di Windows 10. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah arahkan kursor ke Start. Kemudian ada tulisan Click here to search. Kita klik di sini, kita tuliskan screensaver. Maka akan muncul ini Change Screensaver Control Panel. Kita klik. Nah, ini adalah kotak dialog dari screensaver. Perhatikan. Kemudian kita menuju ke screensaver. Ini masih 0. Kita pilih ya. Kita pilih di sini ada beberapa macam pilihan. Misalnya kita mau pilih bubbles atau 3 dimensi seperti ini. Dan saya akan coba pilih bubbles saja. Kemudian ada wave, kita ketikkan angka 1. Apa artinya ini? 1 ini kita ketikkan. Jadi nanti kalau kita tidak melakukan apapun, kegiatan apapun di komputer kita, entah itu menggerakkan mouse atau klik di keyboard, maka dalam waktu 1 menit screensaver akan aktif. Tampilan seperti di layar ini akan muncul di layar monitor kita. Kita klik print preview saja. Kita klik preview, bukan print preview, maaf. Kita klik preview saja di sini. Kita klik preview untuk mencoba melihatnya. Nah, kita klik preview. Ini merupakan tampilan yang nanti akan muncul di screensaver komputer kita. Setelah itu kita klik apply, kemudian klik OK. Mudah kan? Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, sekarang ada tugas untuk kelas 7 ya, siswa kelas 7. Selesaikan tugas di bawah ini. Mengapa kita tidak bisa mengganti background di desktop melalui Windows Setting Personalization jika kita belum aktifasi Windows? Nah, ini tolong kalian pahami betul-betul kenapa kita tidak bisa. Setelah kalian tadi mengikuti, pasti kalian bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Setelah kalian mengerjakan tugas tadi, sekarang kita bahas ya, mengapa kita tidak bisa merubah background jika belum aktifasi Windows? Ini jawabannya, kita tidak bisa mengganti background jika Windows belum diaktifasi karena background masih dalam keadaan terkunci, tidak aktif. Kita harus aktifasi Windows terlebih dahulu, baru kita bisa merubah background. Tetapi kita tetap bisa membuat background yang lain dengan cara kita ambil dari gambar yang kita punya. Misalnya kita punya foto sendiri atau kita punya gambar sendiri. Kemudian kita cari gambar tersebut, kita simpan ya, kita cari di lokasi penyimpanan komputer. Kemudian klik kanan pada gambar atau foto tersebut, kemudian klik Set as Desktop Background. Maka gambarnya akan berubah sesuai dengan gambar yang kita punya, bukan dari bawaan dari Windows karena Windows belum diaktifasi.
Tapi lebih baik kita aktifasi dulu Windows-nya supaya kita bebas menggunakan aplikasi yang ada di bawaan Windows. Bagaimana? Apakah jawaban ini sama dengan jawaban yang kalian jawab tadi? Terima kasih, ternyata jawabannya sama. Kalian semua anak-anak yang hebat sekali. Setelah kita mengikuti pembelajaran TIK kelas 7 ini, kita sekarang melakukan refleksi dulu. Sudahkah kamu memahami materi yang telah diuraikan di atas dengan baik? Adakah materi yang kurang kamu kuasai? Mempelajari operasi dasar pada sistem operasi Windows diperlukan latihan serta pemahaman yang cermat. Ulangi lagi, melihat dan mencermati video pembelajaran TIK ini dan tanyakan kepada guru serta orang tua jika ada hal-hal yang belum kamu pahami. Materi TIK minggu depan silahkan kalian cari literasi tentang interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Sampai di sini dulu pembelajaran daring TIK kelas 7. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.